So guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg dan sekarang ini gue mau bahas HP Vivo yang menurut gue terkesan nanggung, yaitu Vivo V20 SE. Emang kenapa bang? HP ini kan udah keluar kayak 1,5 bulan atau bahkan nyaris 2 bulanan. Kenapa baru dibahas sekarang? To be honest, karena baru sempet ya. Dan kenapa gue bilang nanggung? Karena kalau gue sedikit compare sama V20 ada 5 poin. Tapi tenang, buat kalian yang udah beli, gue juga punya 5 poin atau 5 hal yang menjadi favorit gue dari HP ini. Penasaran? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Jadi gue mulai dulu dari beberapa hal yang gue suka di HP Vivo V20 SE ini. Pertama, layar. Ya, HP ini menurut gue punya experience yang sama kayak V20. Panelnya menggunakan AMOLED, resolusinya pakai Full HD+, body ratio 20:9, ukuran layarnya itu 6,44 inch dengan desain menggunakan water drop notch. Jadi secara experience ya kurang lebih sama, tapi in a good way. Karena kalau mau dipakai nonton, ini layarnya vivid, gonjreng, colorful banget. Dipakai Instagram juga masih oke banget, apalagi ketika kalian mau nge-zoom foto, itu hasilnya masih kelihatan tajam. Dan kalau mau dipakai di bawah terik matahari, menurut gue masih aman banget. Ya, jadi kalau background kalian itu lagi lihat warna putih, masih aman kok. Untuk layarnya yang gue suka lagi, karena sudah menggunakan AMOLED, jadi punya fitur Screen Touch ID atau Fingerprint in Display buat unlock pakai sidik jari, tapi di dalam layar yang performanya itu cepat. Terus, ada fitur Always On Display yang menjadi favorit gua, karena kalian bisa ngelihat jam, tanggal, notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Cuman yang rada disayangkan, Always On Display-nya itu ya sama kayak V20, pilihannya masih kayak monoton atau monokrom gitu doang. Gue berharap semoga Vivo bisa nambahin Always On Display jadi lebih banyak kayak di Vantage OS 10.5 sebelumnya. Itu lebih banyak, lebih bagus. Tapi layarnya asli bagus banget sih. Bagian kedua yang gue suka ada di body. Memang bahan materialnya tidak menggunakan kaca kayak di V20, tapi menurut gue polikarbonat di HP ini feels-nya solid, firm, gak gitu berasa plastiki atau murahan. Bahkan yang bikin gua suka banget dengan body ada di desain yang menggunakan ultra slick design yang sama kayak V20. Ya, dengan ketipisan hanya 7,83 mm dan beratnya itu hanya 171 gram, bikin HP ini tuh tipis plus ringan. Ya, kalau kalian lihat sebelah-sebelah nama V20, sama tipisnya dan sama ringannya juga. Jadi kalau kalian suka HP yang tipis ringan, di tahun 2020 memang susah, tapi ini bisa jadi opsi yang baik buat kalian. Terus kalau kalian tanya, Bang, untuk mengoperasikan pakai satu tangan masih oke nggak? Menurut gua dengan layar 6,44 inch dan body ratio 20:9, ya masih cukup compact untuk tahun 2020. FYI ya, gue mesti kasih tahu ke kalian nih ya, karena bahan materialnya itu kan polikarbonat yang finishing desainnya dibuat kayak kaca asli. Jadi akan gampang banget nempel sidik jari. Jadi make sure dipakein free jelly case bawaannya supaya nggak bikin HP ini tuh jadi terasa licin. Oh iya, untuk warna yang gue pegang sekarang adalah Oxygen Blue. Jadi ini ada gradasi warna silver ke abu-abu biru yang kelihatan catchy. Jadi ada gradasinya plus ada pattern yang keluar dari kamera. Simple, basic, tapi keren aja gitu. Poin ketiga yang gue suka ada di bagian battery dan charging. Ya, kapasitas baterai di HP ini tuh lebih besar ketimbang kakaknya, yaitu 4100 mAh. Ya, V20 hanya 4000 mAh aja pas. Jadi untuk battery life yang bisa gue dapet screen on time itu nyentuh kayak 8 jam sampai 8 jam 30 menit. Alias kalau mau dipakai seharian penuh, masih aman dalam sekali ngecharge. Dan ngomongin ngecharge, HP ini membawa 33 watt flash charge 2.0 yang sama kayak kakaknya juga. Jadi ngecharge dari angka 0 sampai 100% itu makan waktu hanya 1 jam 10 menit yang menurut gua ini cepet. Ditambah brick charger udah di-include di dalam box bawaan. Terus port charger sudah pakai Type-C. Jadi mantap sih, ngebut. Bagian keempat yang gue suka ada di kamera. Memang kalau kalian liatin, kameranya cuma 3 ya bang. Tapi tenang, fungsinya tuh kayak pakai quad kamera. Primary lens menggunakan resolusi 48 megapiksel f2.0. Terus ada 8 megapiksel super wide angle kamera sekaligus super makronya plus 2 megapiksel portrait kamera atau bokehnya. Iya, jadi ada fungsi quad kamera.
mau foto makro bisa, tapi gue jarang banget gunain lensa makro. Ya langsung aja gue bahas hasil foto di kondisi daylight. Harus gue bilang, warna yang ditangkap memang beda karena dynamic range-nya itu kayak dinaikin lagi. Tapi buat kalian yang males-males ribet, ngedit nambahin filter, cocok banget karena tinggal cekrek langsung bisa di-upload ke Instagram dengan sangat amat mudah tanpa harus edit. Detailnya tajam, terus shadow highlight yang ditangkap bagus. Sedangkan untuk low light menurutku juga masih bisa diandalkan karena bukan cahayanya itu f2.0. Jadi cahaya yang ditangkap bisa banyak walaupun dalam kondisi cahaya yang minim. Dan kalau kalian rasa, bang kurang sih kalau kita mau foto nyaris no light, gimana kan gak ada cahaya sama sekali? Tenang, masih ada fitur super night camera buat ngangkat detail 2 kali lebih tajam dan 2 kali lebih cerah. Jadi kalau kalian mau foto low light atau yang nyaris no light, nyalain aja fitur super night camera ini. Dan untuk kamera depan membawa resolusi 32 megapiksel yang hasil fotonya menurut gua memang bagus, detailnya tajam banget. Kalau kalian ngezoom, ya masih bisa bersaing lah sama kakaknya yang nilai jualnya di kamera depan. Karena detailnya emang tajam, portrait atau bokeh cuttingannya itu rapi, dan skin tone sangat natural seperti biasanya Vivo. Jadi menurut gua udah oke lah. Nah ini nih, fitur-fitur yang wajib dipunyai untuk HP keluaran tahun 2020 buat kalian yang tinggal di kota. NFC, ya HP ini masih atau ikutan tersedia NFC kayak di kakaknya V20, walaupun memang nggak NFC multifunction alias tidak bisa menduplikat fungsi kartu-kartu yang menggunakan NFC, tapi nggak apa-apa, yang penting kan bisa ngecek saldo langsung dari HP. Top up saldo e-money sampai ke Breezy bisa langsung dari HP tanpa harus ke gerai offline manapun. Jadi mau ngisi saldo kapanpun, dimanapun, jam berapapun bisa. Menurut gua handy sih, NFC yang penting tersedia seperti yang kalian request. So guys, itu dia 5 hal yang gue suka di Vivo V20 SE ini. Dan sekarang gue akan kasih tahu 5 hal yang menurut gue bikin HP ini tuh terkesan jadi nanggung kalau di compare sama V20 biasa. Penasaran? Langsung aja kita mulai dari poin pertama. Sebenarnya chipset Snapdragon 665 yang ada di HP ini menurut gue masih bisa diandalkan. Karena dipakai game PUBG masih bisa dapat settingan grafik di smooth dengan opsi frame rate tertinggi ada di high dengan konsistensi FPS yang bagus, gyroscope-nya lancar, suhunya pun juga aman. Oh ya, untuk multi-touch issue gue tidak ada dan touch delay juga aman banget. Dan kalau kalian tanya Mobile Legends gimana bang? Bisa dapat high frame rate mode dengan settingan grafik tertinggi ada di high dengan konsistensi FPS tentu yang sama bagus berkat fitur Ultra Game Mode-nya juga. Jadi konsistensi FPS bisa bertahan bagus atau konsisten. Terus kalian di game PUBG bisa merubah suara 6 suara yang tersedia kayak di V20 kemarin yang gue jelasin. Bisa screen record, bisa balas chat sambil main game, pokoknya semua tersedia. Tapi menurut gue kalau kalian nabung sedikit lagi ke V20, punya Snapdragon 720G yang peningkatannya sangat-sangat major. Jadi menurut gue ya kalau kalian nabung sedikit lagi, Snapdragon 720G lebih aman untuk dipakai sampai 3 tahun ke depan, mungkin masih aman ketimbang Snapdragon 665. Karena wajar 665 ini udah keluar kayak 1-2 tahun yang lalu kali ya. Perekaman video di primary lens kamera belakang HP ini memang stabil karena support EIS atau Electronic Image Stabilization. Tapi kenapa gue bilang nanggung? Karena kamera depan sama kamera belakang super wide angle kameranya itu tidak stabil. Gak kayak V20 yang super wide angle-nya stabil dan kamera front facing kameranya itu stabil banget karena tersedia EIS. Andaikan aja Vivo mengkasih update EIS di kamera depan dan super wide angle-nya, menurut gue jadi terkesan nggak nanggung sih. Poin ketiga yang menurut gue rasanya nanggung ada di kamera depan. Hah? Emang kenapa bang? Perasaan tadi dibilang bagus kok sekarang dibilang nanggung. Jadi gini biar gue jelasin. V20 kakaknya punya inovasi berbeda dibanding HP-HP mid-range atau sampai ke flagship zaman sekarang, yaitu dengan tersedianya sensor eye autofocus. Ya, untuk nemuin sensor eye autofocus untuk kelas HP mid-range ataupun flagship sekaligus, itu bisa gue bilang jarang lah ya, bisa dihitung pakai jari. Mungkin Vivo HP pertama kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan kalian bisa nambahin ke HP ini sekaligus, kenapa enggak? Karena sensor eye autofocus di V20 ini menurut gua bagus banget.
Ya, begitu udah di tag mata kita, mau kalian dari jarak 15 cm sedekat itu sampai sejauh apapun, hasil foto bakalan detail. Karena objek yang difokusin itu bukan keseluruhan badan kita, tapi langsung ke mata. Sedangkan V20 SE itu tidak punya sensor eye autofocus yang bikin kalau misalkan kalian mau selfie di jarak yang jauh banget, gua nggak bisa jamin hasilnya itu sebagus di V20. Ya, jadi gitulah alasan gua yang bikin HP ini tuh rada nanggung di kamera depannya. Tapi jangan salah paham, tetap hasil kamera depan di HP ini tuh bagus kalau kalian sekedar selfie biasa aja gitu. Software di HP ini run di Android 10 dengan tampilan antarmuka menggunakan Vantage OS 11 yang sama kayak di V20. Tapi sekarang kenapa dimasukin nanggung lagi bang? Karena gini, V20 menggunakan Android 11 terbaru sedangkan di V20 SE menggunakan Android 10. Ya memang cuma beda satu angka tapi gapnya tuh beda 1 tahun. Kalau misalkan nanti V20 bisa nyentuh sampai Android 14, berarti V20 SE cuma bisa Android 13. Walaupun memang Vantage OS 11 di kedua HP ini kurang lebih mirip, tapi fitur-fitur kayak base dari Android 11 tuh nggak ada di Vivo V20 SE ini. Contohnya Bubbles Floating Chat, itu nggak tersedia. Conversation Priority tidak tersedia. Jadi memang ada sedikit pengurangan karena softwarenya beda, bukan UI-nya ya atau user interface-nya. Jadi jangan salah paham. Alasan terakhir itu ada di harga. Dari tadi gue udah mention kalau misalkan kalian nambah sedikit, pasti penasaran sedikitnya itu berapa bang? Gue jelasin dulu, V20 SE dibanderol seharga 3.999.000 atau kalau mau dipasin 4 juta. Sedangkan V20 dibanderol seharga 4.999.000 atau 5 juta kalau mau dibuletin. Berarti bedanya 1 juta dong bang. Kalau kayak gitu mah nggak beda dikit. Jadi gini, kenapa gue bilang beda dikit? Walaupun secara nominal 1 juta itu angka yang besar. Kalau misalkan kalian bayar V20 nambah 1 juta lagi bisa dapat sensor eye autofocus, Snapdragon 720G, terus body yang lebih kelihatan mewah plus pakai kaca. Menurut gua ya 1 juta itu jadi terkesan nambah sedikit karena penambahan atau perbedaannya cukup banyak. Jadi saran gua kalau misalkan kalian mau beli V20 SE ini masih bisa nabung lagi langsung ke V20. Tapi buat kalian yang udah beli V20 ya nggak masalah, tetap HP yang bagus kok. Jadi jangan salah paham ya. So guys, itu dia video quick review aka quick comparison antara V20 SE versus V20. Ya secara nggak langsung di versusin sedikit lah ya. Tapi intinya buat kalian yang udah beli V20 SE, menurut gua HP ini tetap HP yang bagus karena 5 poin yang tadi gue sebut itu udah sangat major yang bisa menjadi alasan kalian untuk beli HP ini. Dan kalau misalkan buat kalian yang pengen nabung sedikit lagi, menurut gue tetap V20 adalah HP terbaik untuk kelas seri V sampai pas video ini dibuat. Overall mantap banget. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.